Bagaimana cara mengatasi pikiran negatif? Buat kamu yang klik video ini, kemungkinan besar kamu sedang mengalaminya dan sedang cari tahu gimana ya cara mengatasi pikiran negatif ini, karena serius ini ganggu banget. Oke, jadi teman-teman tenang aja, bersama aku Devi Puspita, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi pikiran negatif yang sedang kamu alami saat ini. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Berpikir negatif tuh bisa jadi tentang kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini, berpikir negatif tentang masa depan yang akan kamu hadapi, berpikir negatif tentang orang-orang yang ada di sekitar kamu, berpikir negatif tentang bahkan diri kamu sendiri. Nah, ketika ini dibiarkan terus-menerus, ini tentu akan mengganggu keseharian kita, perasaan kita nggak nyaman, dan akhirnya ngefek ke aktivitas kita juga. Kita jadi nggak fokus, kita jadi melihat dari sudut pandang yang negatif aja, sehingga keputusan yang diambil itu juga cenderung akan merugikan diri sendiri, entah secara mental ataupun secara fisik bisa jadi seperti itu. Pikiran negatif yang tidak diatasi dibiarkan menumpuk, entah itu dalam bentuk kesedihan, entah itu dalam bentuk penyesalan, kekecewaan, rasa marah yang dirasakan oleh seseorang. Ini bisa berbahaya untuk kesehatan mental seseorang dan juga kesehatan fisik seseorang, karena kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kamu pernah dengarkan kalimat seperti itu, sehingga ketika kita memikirkan yang negatif, bisa jadi yang terjadi juga seperti itu, karena kita melihat dunia itu dengan kacamata negatif yang kita punya. Ibaratnya kamu nih lagi pakai kacamata, kemudian kacamatanya itu kotor. Seindah apapun pemandangan yang ada di depan kamu, kamu akan melihat itu dengan blur, tidak jelas, atau bahkan tidak terlihat sama sekali karena kacamata yang kamu pakai itu kotor. Maka dari itu kita perlu ganti kacamata agar kita bisa melihat indahnya dunia yang sebenarnya. Jadi pikiran ini harus diatasi dengan cara apa? Jadi yang pertama, kamu bisa mengidentifikasi pikiran negatif yang sedang kamu alami ini dalam bentuk apa? Apakah tentang persepsi kamu terhadap hidup kamu lah, atau terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, ataukah pikiran negatif tentang harapan misalkan seperti itu, karena ini akan menentukan bagaimana perilaku kamu secara tidak langsung dan tanpa kamu sadari. Berbicara tentang hal ini teman-teman, jadi ada istilah distorsi kognitif. Distorsi kognitif adalah pikiran kurang tepat yang mengarahkan ke pikiran negatif, dan itu ada 4. Yang pertama, kamu ini bisa mengidentifikasi ya, aku yang termasuk yang mana. Jadi yang pertama adalah black and white thinking. Ini adalah ketika seseorang berpikir secara absolut, hitam dan putih aja. Contohnya misalkan ketika seseorang melakukan kesalahan kecil aja, dia langsung menganggap orang ini jahat. Atau ketika kamu mungkin pernah mendapatkan teguran, pernahkah kamu mengalami hal seperti ini? Kamu sudah bekerja, kemudian mendapatkan teguran, kamu langsung ngejudge diri kamu, oke fix aku gagal. Seperti itu. Berpikir secara seperti ini tentu tidak benar atau kurang tepat, karena seperti yang kita tahu bahwa dunia ini tidak tetap atau bisa berubah dan juga bisa kita sesuaikan. Jadi kalau misalkan kamu salah dalam hal tertentu, itu bukan berarti kamu gagal. Contoh misalkan ketika sekolah mendapatkan nilai yang buruk, bukan berarti kamu gagal seterusnya. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki itu. Masih ada waktu untuk kita mempelajari apa yang tidak kita bisa kuasai pada saat itu. Maka dari itu, black and white thinking ini perlu diatasi dan tidak boleh diterapkan ya cara berpikir seperti ini, karena seperti yang kita tahu dunia ini fleksibel dan juga berubah. Kita bisa pelajari apa yang kita nggak bisa. Kalau sekarang masih belum bisa, nggak apa-apa, masih ada waktu buat belajar. Yang penting adalah gimana kita mau belajar kan, karena sesuatu itu tidak paten. Misalkan sekarang kita belum bisa, bukan berarti kita nggak bisa selamanya dalam hal itu. Seperti itu teman-teman. Jadi harus diatasi. Yang kedua adalah personalizing. Jadi ini ketika seseorang berpikir mengaitkan apapun yang ada di sekitarnya itu dengan diri mereka, bahkan ketika ini tidak berhubungan sama sekali dengannya. Nah, ini efeknya apa? Efeknya misalkan ketika ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai harapan, dia langsung menyalahkan diri sendiri seperti itu. Jangan-jangan ini gara-gara aku ya. Misalkan contoh ketika kamu di tempat kerja atau di sekolah, ada teman kamu yang wajahnya sedang murung dan dia tidak mau diajak bicara misalkan. Nah, itu kamu langsung nyalahin diri kamu sendiri. Ini jangan-jangan gara-gara aku ya. Aduh, aku salah apa nih? Dia kok kayak gitu. Jangan-jangan kemarin aku bla 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 dan sebagainya. Nah, ini termasuk dalam kategori personalizing. Jadi coba kamu tanyakan diri sendiri, apakah kamu pernah mengalaminya atau sekarang sedang mengalaminya? Contoh lain, ketika seseorang secara tidak sengaja melihat kamu, lalu kamu langsung merasa, aduh jangan-jangan ya salah ya sama aku. Apa nih, jangan-jangan pakaian aku kurang bagus, jangan-jangan ada yang aneh di wajah aku dan sebagainya. Padahal dia cuma lihat sekilas kayak gitu aja, tapi kamu merasa seperti itu. Jadi bisa coba kamu tanya ke diri sendiri, karena kamu yang lebih tahu tentang diri kamu.
Kemudian yang ketiga, filter thinking. Filter thinking ini adalah ketika seseorang selalu berpikir dari sisi negatifnya aja. Misalkan ketika ada orang yang sedang berbuat baik ke kamu, suzon, kemudian jangan-jangan nih orang ada maunya, jangan-jangan orang ini ada ini, dan lain sebagainya. Memang kita perlu berhati-hati, tapi ketika ini dilakukan secara ekstrim, itu akan mempengaruhi hubungan kita sama orang lain juga, bahkan hubungan kita sama diri sendiri. Jadi dibaikin salah, nggak dibaikin juga salah. Jadi kita perlu membatasi apa yang perlu kita benar-benar pedulikan, dan kita berhati-hati mana itu yang berlebihan, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat ada kata surprising. Apa itu kata surprising? Kenapa namanya terdengar sulit sekali ya? Jadi ini adalah cara berpikir seseorang ketika dia menyiapkan atau memikirkan kemungkinan terburuk yang akan dihadapi. Memang ketika kita menyiapkan planning terhadap sesuatu yang nggak sesuai harapan itu perlu ya. Ketika ini tidak terjadi sebagaimana yang aku harapkan, aku harus melakukan ini. Misalkan seperti itu nggak apa-apa dan bagus. Tapi jika dilakukan secara berlebihan, yang terjadi adalah pikiran kita bisa mempercayai itu, bisa membuat atau membentuk sebuah keyakinan, sehingga secara tanpa sadar menuntun perilaku untuk mengikuti apa keyakinan kita. Jadi kalau keyakinannya negatif, kamu tinggal bayangin aja apa yang akan terjadi ketika pikiran kita mempercayainya. Jadi seperti itu. Ini adalah keempat jenis pikiran negatif atau distorsi kognitif. Tentu ada lebih banyak lagi, namun ini mungkin 4 secara umum yang dialami oleh beberapa orang, dan kamu bisa mengidentifikasi kamu yang mana. Dan pertanyaan selanjutnya, setelah kita berhasil mengidentifikasi pikiran negatif yang sedang aku alami itu yang mana ya? Apa yang bisa aku lakukan terhadap itu, dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi yang pertama, kamu bisa memposisikan diri kamu seperti ini. Coba bayangkan kamu punya teman atau seseorang yang kamu sayangi, siapapun itu, entah itu sahabat, teman, atau pasangan, atau orang tua dan keluarga dan sebagainya. Lalu mereka berpikir negatif sebagaimana beberapa jenis pikiran negatif distorsi kognitif yang aku sebutkan tadi. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan berdiam diri dan membiarkan mereka larut dalam pikiran negatif mereka? Kalau kamu sayang sama mereka, tentu tidak kan? Kamu pasti akan melakukan sesuatu untuk membantu mereka mengatasinya. Begitu juga kamu melakukan ini untuk diri kamu sendiri. Kamu melakukan ini untuk diri kamu sendiri, diri kamu yang kamu sayangi. Misalkan ketika kamu berpikir dengan cara black and white thinking tadi, ngejudge diri kamu ketika salah sekali, kamu menghakimi diri kamu itu gagal selamanya dan gak ada kesempatan buat berhasil. Coba bilang ke diri kamu bahwa dunia ini tidak tetap, dunia ini selalu berubah-ubah, tergantung kita sendiri mau belajar atau tidaknya. Jadi kalau misalkan sekarang salah, belum tentu hasilnya akan salah seterusnya. Kalau kita mau belajar, pasti itu akan berubah, kita jadi lebih bisa. Awalnya memang sulit, kita menemukan kesulitan ketika belajar pertama kali, tapi lama-kelamaan itu akan terbiasa, lama-kelamaan akan menguasai jika kamu benar-benar mau belajar dalam hal itu. Tidak ada yang tidak bisa selamanya. Selama kita mau, pasti itu bisa dilakukan. Kamu bisa bilang seperti itu ke diri sendiri, tergantung dari kondisi apa yang sedang kamu hadapi. Jadi ketika sekarang gagal, bukan berarti selamanya. Ini biasanya sering terjadi ya teman-teman, ketika di sekolah misalkan tidak mendapatkan peringkat di 3 besar lah, atau 10 besar, atau bahkan nggak sama sekali, itu langsung dihakimi dan bilang, wah fix ini gagal, fix ini nggak punya masa depan, udah deh biarin kayak gini aja, aku ikut alur yang aku alami atau hidup yang aku jalani, dan memasrahkan diri untuk tidak mau berusaha. Seperti itu biasanya terjadi seperti ini. Padahal peringkat yang kita dapatkan di sekolah itu memang bagus ya kalau kita berhasil, tapi ini tidak menentukan bagaimana nasib kita di masa depan kalau kita berhenti berusaha. Kalau seorang berhenti berusaha, ya udah berhenti di situ saja. Tapi ini bisa berubah menjadi lebih luar biasa ketika seseorang itu mau terus belajar, mau terus belajar. Tidak ada orang yang bodoh di dunia ini, yang ada adalah orang yang kurang mau belajar, orang yang malas. Seperti itu. Semua orang bisa melakukannya ketika dia mau untuk melakukannya. Jadi kamu bisa bilang seperti ini ke diri kamu, tergantung dari situasi apa yang sedang kamu alami. Insya Allah ini akan membantu bagaimana pikiran negatif yang sedang kamu pikirkan, dan bagaimana hasilnya akan lebih baik nantinya. Jadi silakan dilakukan untuk diri kamu sendiri, untuk diri kamu yang kamu sayangi. Selanjutnya, membiasakan diri untuk bersyukur melalui jurnal syukur. Ini seringkali aku sebutkan di beberapa video. Ketika kamu mau tidur, kamu tulis beberapa hal yang kamu syukuri pada hari itu, even the smallest thing, atau sebenarnya itu nggak ada yang smallest thing ya, karena ketika kita membuka mata aja, itu butuh effort yang luar biasa di seluruh organ tubuh kita.
Coba kamu pikirkan seperti itu. Untuk kaki kita berjalan aja itu butuh kerjasama beberapa sel dalam tubuh yang mungkin banyak sekali, yang aku tidak ketahui, pasti banyak seperti itu. Contoh saja lagi, misalkan ketika kita bisa berbicara, kemudian kita bisa makan, kita bisa minum, atau bahkan kita bisa bernafas, itu bukan small thing, itu suatu hal yang sangat besar kalau kamu coba pikirkan berulang kali, kalau coba kamu renungkan lagi. Butuh usaha berapa banyak sel dalam tubuh kita agar kita bisa bernafas, agar kita bisa membuka mata, agar jari kita ini bisa bergerak, agar kaki kita ini mau berjalan. Coba kamu syukuri beberapa hal ini, insya Allah ini akan membuat kamu mengatasi pikiran-pikiran negatif itu. Jadi misalkan kalau pikiran negatifnya segini banyak ya, ketika kamu tumpukan dengan bersyukur-bersyukur itu, dia akan ke detox dan juga keluar, sehingga yang ada dalam pikiran kamu itu adalah beberapa pikiran-pikiran positif. Seperti itu, dibiasakan. Jadi nggak cuma sehari aja. Misalkan, Kak, aku udah coba seminggu tapi kok nggak ada efeknya ya, kok balik lagi seperti sebelumnya ya. Bukan cuma seminggu barangkali ini, tapi harus dilakukan seumur hidup kita, karena yang namanya bersyukur itu non-stop ya teman-teman. Coba pikirkan lagi, berapa banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita setiap detiknya. Hanya untuk kita bernafas aja itu butuh effort yang luar biasa di seluruh tubuh kita, kerjasama seluruh anggota tubuh kita yang ada di dalam. Coba kamu pikirkan dan coba kamu renungkan dan lakukan jurnal syukur ini. Insya Allah kalau kamu beneran mau melakukannya, pikiran-pikiran negatif itu bisa teratasi. Kemudian yang terakhir, ini penting banget, kamu perlu perhatikan lingkungan kamu. Barangkali kamu pernah dengar ini, Rasulullah SAW pernah bilang, ketika seseorang bergaul dengan penjual minyak wangi, maka dia juga akan tercium bau minyak wangi. Namun ketika dia bergaul dengan pandai besi, maka dia juga bisa kena percikan apinya. Jadi seperti itu teman-teman. Atau bahasa lainnya adalah ketika kita bergaul dengan orang yang suportif, orang yang positif, maka kita juga akan berpikir positif juga. Tapi kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang berpikiran negatif terus, kemudian orang-orang yang selalu melihat sebuah hal itu dari sisi negatifnya, selalu komplain ini dan itu, maka secara nggak langsung kita juga akan ketularan. Jadi karena kita nggak tahu ya kekuatan diri kita seberapa kuat untuk dapat pengaruh dari lingkungan kita cari aman aja, yaitu bersamakan diri dengan lingkungan yang positif aja, seperti itu. Jadi seperti itu beberapa cara bisa kamu lakukan untuk mengatasi pikiran negatif yang barangkali sedang kamu alami saat ini. Dan yang tak kalah penting lagi adalah kita selalu berdoa kepada Sang Pencipta, untuk kita yang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bantu untuk menjaga pikiran kita, menjaga hati kita dari beberapa pikiran-pikiran negatif yang akhirnya membuat kita nggak bersyukur dan tidak bisa menikmati hidup ini, seperti itu. Karena Allah pasti bantu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih atas support yang teman-teman berikan semuanya. Terima kasih sudah mau menyayangi diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mau sadar bahwa diri kamu itu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.